Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada ibadah saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Dan apabila ibu bapak saudara telah menemukan nats bacaan firman Tuhan, biarlah Alkitab kita terbuka dan mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang rahmani, kami berterima kasih sebab di minggu pagi ini kami diberi kesempatan untuk menikmati hidup yang Engkau beri. Kami akan beribadah, dan dalam ibadah hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan terang kuasa Roh Kudus. Bimbing dan sertai kami Bapa, anugerahkan hikmat-Mu sehingga firman yang kami baca, kami dengar, dapat kami lakukan sepanjang hidup beriman kami yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Bersabdalah Bapa di sorga, kami telah bersedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Bacaan Alkitab dalam ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan demikian. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan Alkitab. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan atau kita baca bersama, maka hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudaraku, dari firman Tuhan yang telah kita baca atau kita dengarkan bersama, maka tema yang akan kita soroti atau akan kita bicarakan diberi judul doa dan nyanyian hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Tentu sebagai orang percaya, pastilah kita selalu berdoa. Biasanya berdoa itu kita sampaikan dalam situasi peribadatan seperti saat ini, ada nyanyian, ada doa. Dalam ibadah keluarga atau ketika kita berada di rumah dan akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan, maka sebelum kita makan dan minum, kita pasti berdoa. Atau biasanya orang beriman ketika akan memasuki istirahat malam, sebelumnya ia berdoa. Atau ada juga sebagian besar orang Kristen ketika dia memulai aktivitasnya, bekerja, pergi kampus, pergi kuliah, pergi sekolah, sebelumnya dia berdoa. Saudaraku, doa adalah sebuah ungkapan yang kita sampaikan kepada Allah, dan di balik ungkapan yang disampaikan itu tersirat ada permohonan. Permohonan agar supaya Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, bahkan permohonan untuk supaya kita bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sesuatu yang menjadi impian banyak orang. Dan biasanya doa itu juga disertai dengan pujian dan penyembahan. Kita ingat bersama firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah, ia bertahta di atas pujian dan penyembahan. Ibu bapak saudara, kitab Tawarik yang kita baca ini adalah merupakan kitab pengajaran. Kitab ini ditulis dengan tujuan untuk memelihara pengajaran yang murni tentang Taurat Musa. Bagaimana Taurat Musa yang Allah percayakan ketika ia naik ke Gunung Sinai, lalu kemudian kitab itu menjadi sebuah standar yang harus menjadi pedoman hidup orang Israel pada saat itu. Jadi karena itu kitab Tawarik yang kita baca ini adalah bagaimana memelihara pengajaran yang sudah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sekaligus kitab ini juga menegaskan tentang penyembahan-penyembahan, pujian-pujian yang harus diteruskan dari turun-temurun. Karena itu kalau kita membaca kitab yang kita baca tadi, di sini Raja Daud menaikkan pujiannya, ungkapan syukurnya kepada Allah. Raja Daud yang kita kenal ini adalah seorang raja yang memang hidup dalam ketaatan. Dia adalah raja yang kedua yang Allah percayakan untuk memimpin bangsa Israel. Raja Daud ini tentu memiliki pengalaman iman yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika ia sudah dipilih oleh Samuel menjadi raja, tetapi ia tidak serta-merta harus berada di singgasana
kerajaan bangsa Israel. Ia harus melewati sebuah proses panjang di mana ia menjadi target pembunuhan dari Raja Saul. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan, Raja Daud dapat melewati, bahkan dia terlepas dari rencana jahat Raja Saul terhadapnya. Dan pada akhirnya Tuhan memperkenankan dia menjadi raja, memerintah kerajaan orang-orang Israel. Dalam setiap kesempatan Raja Daud berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap saat Daud juga memberi waktu untuk dapat berbicara dengan Tuhan lewat doa. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali tulisan-tulisan Raja Daud yang berbicara tentang ungkapan syukur. Kita bisa lihat dalam kitab-kitab Mazmur. Ya. Daud berupaya menjelaskan tentang bagaimana pertolongan, bagaimana campur tangan, bagaimana kuasa Tuhan selalu terjadi di sepanjang hidupnya. Bahkan dalam situasi yang sulit, situasi yang terjepit, bahkan ketika ia seakan-akan sudah tidak berdaya, di situ dia menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan hadir. Karena itu, dari bacaan kita pada saat ini, 1 Tawarik pasal 16, di sini Daud pun juga ingin melibatkan pihak lain. Seperti ayatnya yang ke-7. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh. Kata menyuruh kita garis bawahi. Menyuruh atau meminta atau memerintahkan Asaf dan saudara-saudaranya sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Saudaraku, Asaf ini dipakai oleh Raja Daud untuk melengkapi proses peribadatan. Asaf bersama anak-anaknya atau keluarganya dipercayakan untuk memimpin, mengelola pujian-pujian yang diinginkan oleh Raja Daud. Dalam penyembahan yang dilakukan oleh Asaf atas permintaan Raja Daud, di situ terungkap tentang pengucapan syukur. Ayat 8, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, berkenanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi Asaf berupaya untuk juga menampilkan pujiannya, ya, seperti pengalaman Raja Daud yang memiliki pujian yang luar biasa. Sepertinya Asaf sangat mengidolakan Raja Daud, sehingga setiap pujiannya itu seakan-akan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Daud. Dan Asaf mencoba mengulangi pengalaman iman Raja Daud dengan sebuah pujian, sebuah ungkapan syukur. Bagaimana Allah dijadikan oleh Raja Daud sebagai Allah yang berkuasa. Dan karena kuasanya, Daud selalu menyatakan ungkapan syukurnya. Daud senantiasa menyatakan pujian, hormat kepada Allah. Ibu bapak saudara, kalau kita melihat pada ayat yang ke-11, dikatakan begini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Daud sadari, atau pemazmur Asaf menyadari bahwa di sekitar Raja Daud atau orang-orang Israel
Terkadang mereka tidak mencari wajah Allah. Kita tahu pengalaman bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka sampai di kaki gunung Sinai, ketika Musa menghadap Allah, dan di sana Tuhan memberikan kepadanya 10 hukum Taurat. Apa yang terjadi di kaki gunung Sinai? Orang-orang Israel membuat lembuh. Mereka mengatakan bahwa marilah kita membuat lembuh emas, lalu kita menyembahnya, supaya kita melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang kelihatan. Bagaimana orang Israel mengumpulkan seluruh harta bendanya hanya untuk membuat mezbah penyembahan, hanya untuk membuat Baal, lembuh emas yang kemudian dijadikan sebagai Allah mereka. Padahal bagaimana peristiwa Allah menyatakan dirinya ketika mereka masih berada di Mesir. Bagaimana Tuhan menurunkan hukuman kepada orang-orang Mesir 10 tulah untuk memperlihatkan keperkasaan Allahnya orang Israel. Lalu bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka? Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan hadirkan semua itu untuk menunjukkan bahwa Allah tidak ingin mereka berjalan sendiri. Allah yang menjadi penuntun, yang menyertai mereka, yang memberi kehangatan pada waktu malam dengan tiang apinya, dan yang memberi keteduhan pada waktu siang dengan terik matahari di padang belantara, padang gurun, dengan tiang awannya, sehingga orang Israel itu tidak merasa kepanasan pada waktu siang. Lalu berbagai peristiwa-peristiwa yang Tuhan hadirkan. Laut Merah terbelah dan orang Israel bisa melewati perjalanan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa menghadap Allah, mereka membuat ilah-ilah yang lain. Itulah sebabnya Asaf mencoba mengungkapkan perasaannya seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Sebab kekuatan Allah itu yang membuat kehidupan bagi orang-orang Israel pada saat itu, tetapi juga bagi saudara dan saya. Ayat yang ke-12 dia katakan, Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Tadi saya katakan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa yang telah Tuhan perlihatkan, sehingga umat harus mencari wajah Allah, mencari Tuhan, karena daripadanya ada kekuatan, ada mujizat kehidupan, ada mujizat berkat yang bisa diberikan kepada kita semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca seterusnya, di sana betul-betul terungkap bagaimana Tuhan memperlihatkan jati dirinya. Dan itulah yang diungkapkan oleh Asaf dalam bacaan ini, seperti juga yang diungkapkan oleh Raja Daud ketika kita membaca mada pujian lewat mazmur pujiannya. Doa dan nyanyian itulah yang menghidupkan bagi Daud, bagi Asaf, bagi orang-orang yang betul-betul menempatkan hidupnya untuk senantiasa mau berdoa dan menyampaikan pujian syukur sebagai rasa hormat. Pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita berdoa? Apakah kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Allah sebagai ungkapan syukur? Saudaraku, Desember kita rayakan, di mana kita menantikan tentang kehadiran Kristus Sang Putra Natal itu. Kita diharapkan untuk sungguh-sungguh membuka hati. Kita diharapkan agar supaya kita sungguh-sungguh menaikkan doa kita. Sehingga Desember yang akan kita lewati, perayaan-perayaan Natal yang akan kita jalani bersama,
sungguh memberi sebuah makna bahwa kuasa Allah yang dirasakan oleh Daud dan Asaf juga mampu kita lihat dan kita rasakan dalam hidup beriman kita. Saudaraku, pandemi COVID ini memang membuat banyak orang menjadi lemah imannya. Tetapi pujian, penyembahan, doa dan ungkapan syukur adalah cara kita untuk dapat mengatasi pandemi COVID yang sedang mewabah. Tawarik yang kita baca di sini hendak juga membuka wawasan kita tentang bagaimana Tuhan mampu menolong sehingga kita dapat keluar dari pergumulan, tantangan, antara lain salah satunya adalah pandemi COVID-19. Itu juga adalah bagian dari pergumulan kita bersama. Bagaimana dengan pandemi COVID ini setiap orang menjadi terbatas aktivitasnya. Kita dengar sekarang bahwa COVID ini sedang lebih lagi keras. Tidak sedikit yang terpapar dan tidak sedikit yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Bahkan juga tidak sedikit menjatuhkan berbagai macam korban jiwa. Itulah kehidupan yang sedang terjadi. Namun ketika kita mencoba menghayati pembacaan kita dalam nyanyian dan pujian Raja Daud lewat 1 Tawarik pasal 16 tadi, di sini kita diberikan satu pemahaman bahwa doa dan pujian itu sanggup untuk melunturkan kekuatan-kekuatan kegelapan, tantangan iman, pergumulan, beban berat yang selalu kita hadapi dan rasakan di sepanjang hidup. Itu akan gugur karena kekuatan kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan lewat kematian, kebangkitan Kristus dan lewat tuntunan Roh Kudus. Karena itu selayaknya setiap anak Tuhan atau sebagai anak Tuhan, mari kita membuka hati. Yesus pernah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, keteduhan." Janji Kristus, Tuhan yang kita sembah. Dia memanggil setiap orang yang berbeban berat, setiap orang yang mengalami kelemahan iman, dia panggil saudara dan saya. Dia mengajak saudara dan saya untuk datang kepadanya. Seperti Daud dan Asaf yang datang kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, yang menaikkan pujian, syukur dan hormat. Karena mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Doa dan nyanyian syukur itu yang dapat membuat kita dapat hidup, dapat termotivasi untuk bersandar dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini kita merayakan Hari Ibu. Ya, tentu juga seorang ibu memiliki banyak pergumulan. Tetapi di Hari Ibu saat ini, firman Tuhan memberikan sebuah pengharapan. Pujian kepada Tuhan adalah cara kita keluar dari persoalan-persoalan hidup. Mari datang kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan, mari kita mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan membuka tangannya dan menyambut kedatangan kita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan berkat bagi kehidupan kita ketika kita sedang diperhadapkan pada COVID-19 dan ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari Natal. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini
memberi keteduhan, kelegaan, dan harapan baru bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.